Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia yang mana Bapak Ibu selalu setia dan selalu semangat untuk melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada informasi terkini yang alamatnya ditujukan kepada seluruh Bapak Ibu guru, di mana akhir-akhir ini menjelang berakhir bulan Februari 2024 muncul hal baru, yaitu kurikulum nasional tahun 2024 dipersiapkan. Begini kabarnya, ada 3 program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi terkait dengan kurikulum nasional tersebut. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu harus ingin tahu dan harus tahu mengenai kurikulum nasional tahun 2024 yang sedang dipersiapkan ini, dan ada 3 hal yang paling prioritas oleh Kemendikbudristek. Nah, untuk mengetahui kira-kira apa dan bagaimana mengenai kurikulum nasional dan 3 program prioritas Kemendikbudristek ini, mari kita simak bersama informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting terkait dengan program baru di bidang pendidikan. Di sini disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang disebut dengan Kemendikbudristek ada 3 program prioritas termasuk kurikulum nasional tahun 2024 menggantikan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu guru menjadi ingin tahu ya terkait dengan bagaimana program pemerintah di bidang pendidikan atas perubahan ini nantinya ya dari kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Apakah sama seperti perubahan-perubahan kurikulum sebelumnya atau bagaimana? Tentunya itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Karena apabila salah paham terkait dengan program baru atau perubahan baru mengenai kurikulum dari kurikulum Merdeka ke kurikulum nasional, maka akibatnya fatal jadinya karena sasarannya adalah siswa, ya. Nah, tentunya ini wajib diketahui untuk dipersiapkan dan dimatangkan dari sekarang. Mengenai 3 prioritas, ya, mengenai 3 program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, termasuk pergantian kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional tahun 2024, menjadi perhatian semua guru di seluruh Indonesia. Kenapa tidak? Karena dengan perubahan ini, maka jelas ada juga perubahan-perubahan yang akan beredar, ya, setelah nantinya penerapan kurikulum ini kelak jika sudah disahkan atau di-ACC-kan. Akan berakhirnya kurikulum Merdeka menjadi perhatian satuan pendidikan. Tentunya di sini satuan pendidikan dimaksud adalah satuan pendidikan formal, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Berkaitan dengan 3 prioritas atau 3 program prioritas Kemendikbudristek termasuk kurikulum nasional tahun 2024. Tujuan dari 3 program prioritas Kemendikbudristek termasuk kurikulum nasional tahun 2024 sebagai petunjuk dan pedoman sistem pendidikan di Indonesia. Jadi tidak lari dari situ Bapak ya, di mana tujuannya itu ya dalam hal kurikulum nasional yaitu sebagai petunjuk dan pedoman sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Saat ini memang kurikulum Merdeka masih berlaku di seluruh sekolah negeri dan sebagian
besar sekolah swasta. Dilansir dari kemdikbud.go.id, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi perlu diketahui juga kurikulum merdeka diresmikan pada tahun 2022 dan Kemendikbudristek menetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Banyak kelebihan dari kurikulum merdeka, yaitu proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Selanjutnya, kurikulum merdeka juga membuat guru satu mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik serta kegiatan belajar yang lebih relevan dan interaktif. Berikut 3 program prioritas Kemendikbudristek tahun 2024, yaitu terdiri dari pertama, kegiatan launching kurikulum nasional menggantikan kurikulum merdeka bulan Maret 2024. Jadi ini poin pertamanya Bapak ya, kira-kira apa program pemerintah itu di bidang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Yang pertama, kegiatan launching kurikulum nasional menggantikan kurikulum merdeka bulan Maret 2024. Yang kedua, yaitu pendaftaran Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Nasional tahun ajaran 2024-2025. Dan yang ketiga, Festival Kurikulum Merdeka. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, poin keduanya ya, yaitu pendaftaran Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Nasional tahun ajaran 2024-2025 dan yang ketiga adalah Festival Kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana nantinya pelaksanaannya ini ya, kita tunggu aba-aba seterusnya mengenai bagaimana pelaksanaan 3 program Kemendikbudristek yang telah disampaikan ini. Jadi semoga saja Bapak Ibu ya, semua yang diwacanakan dan direncanakan ini dalam hal penerapannya nanti benar-benar ada dampak positifnya terhadap kegiatan pembelajaran. Demikian juga dengan para guru dan siswa yang mungkin dengan perubahan kurikulum dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional, maka para guru ya semakin serius dan semakin berkualitas dalam menyampaikan materi pembelajaran. Demikian juga dengan para siswa yang akan menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tercapainya tujuan pendidikan nasional adalah kerjasama berbagai seluruh elemen, terutama guru dan siswa dalam keaktifan belajar mengajar. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.